Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita, perkenalkan, nama saya Bambang Setiawan dari jurusan Statistika Universitas Mula Warman. Jadi di video kali ini, aku bakal ngebahas tentang ideologi Pancasila. Apakah di masa sekarang ini ideologi Pancasila sudah bergeser? Baik, langsung saja. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Setiawan. Saya merupakan mahasiswa jurusan Statistika dari Universitas Mula Warman. Jadi di sini saya sudah bersama rekan saya yang bernama Kuzon. Jadi Kuzon ini adalah rekan saya dari SMA yang mana dia itu merupakan seorang yang merupakan pecandu game online. Nah, jadi maksud dan tujuan saya mewawancarai Kuzon ini ialah untuk bertanya tentang kesehariannya dia, apakah kesehariannya itu sesuai dengan ideologi Pancasila atau ada yang bergeser. Jadi kita tanya perilakunya. Baik, langsung saja pertanyaan pertama. Biasanya keseharianmu tuh ngapain aja? Keseharian saya adalah bangun tidur, yaitu mengecek sosial media, bermain game, lalu makan, mengecek sosial media lagi, dan bermain game lagi, mandi, dan tidur. Mandi, main game, sosial media. Itu ya. Kemudian melanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan kamu mainin game online nih. Game apa aja yang kamu mainin? Game yang saya maini adalah R6, yaitu yang bertemakan perang. Selain R6, apakah ada game lain lagi? Nggak ada. Nggak ada ya? Nah, kalau misalnya itu kan dari game luar nih. Kalau misalnya game buatan dalam negeri ada nggak kira-kira? Ada, yaitu saya bermain Pamali yang banyak sekali budaya Indonesia terdapat di situ. Contohnya budaya Indonesia apa aja? Di situ terdapat seperti hantu-hantu dari Indonesia, yaitu leak dari Bali, Ya, dan ada kuntilanak dan pocong. mantap. Nah, kan kamu pecandu game nih. Biasanya waktu yang kamu habisin buat main game dalam sehari itu berapa jam? Bisa 6 jam sampai 8 jam dalam sehari. Lumayan lama guys, 6 sampai 8 jam. Nah, kan game online nih, otomatis tersambung dengan player lain. Tidak secara tatap muka. Ya, yang pasti terjadi ya sosialisasi. Iya, Tidak tetap muka. Jadi gitu kan. ya. Terdapat dampak positif dan negatif. Kita bisa belajar bahasa asing dan kenal dengan orang-orang lain. Dan dampak negatifnya adalah orang-orang lain tersebut sering berkata kasar dan membuat kita emosi. Baik, jadi dampak positifnya itu kenal orang, belajar bahasa asing, dan dampak negatifnya itu sering kata kasar sama membuat emosi. Kemudian, nih, pertanyaan terakhir, apa alasan kamu bermain game online? Ya, karena itu adalah passion saya dan pilihan saya. Karena game dapat mengurangi saya dari stres. Jadi game online itu mengurangi stres, untuk refreshing gitu ya. Ya, Jadi seperti itu saja wawancara saya dengan rekan saya Kuzon. Terima kasih saudara sudah bersedia untuk saya wawancara. ya sama-sama. Ya, Lambat banget tuh. Nah, di tahap ini aku bakal ngasih pemahaman tentang apa itu ideologi Pancasila. Apa sih ideologi Pancasila itu? Jadi, ideologi Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang merupakan hasil penuangan dari pemikiran seseorang ataupun sekelompok orang yang diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius yang merupakan pandangan hidup dalam masyarakat Indonesia. Jadi ideologi Pancasila ini tidak dibuat oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakatnya itu sendiri. Dengan ideologi inilah bangsa Indonesia menjalankan pemerintahannya serta masyarakatnya itu berperilaku keseharian sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila itu. Bicara tentang pergeseran ideologi Pancasila, apakah benar ideologi Pancasila ini pada hakikatnya sudah mengalami pergeseran sebagaimana awal dia diciptakan? Dapat saya katakan bahwa ideologi Pancasila ini tidak mengalami pergeseran sedikit pun,
Kenapa? Karena ideologi Pancasila ini bersifat reformatif, dinamis, dan juga terbuka, yang mana artinya ideologi ini hanyalah menyesuaikan diri dengan adanya perkembangan zaman yang ada, namun tetap penyesuaian diri itu tidak mengubah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadinya pergeseran ideologi Pancasila itu bukan ideologinya yang bergeser, tapi pemahaman dari tiap individu itulah yang bergeser. Pemahaman dari tiap individu itu yang kemudian diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, yang mana perilaku tersebut bertentangan dengan ideologi Pancasila. Jadi ingat ya, yang bergeser itu pemahaman tiap individu, bukan ideologinya. Pemahaman tiap individu dan ideologi Pancasila itu dua hal yang berbeda. Jadi dia ini sudah menganut budaya konsumtif. Dengan dia bermain game online 6-8 jam, itu pastinya sudah sangat menyita waktunya. Padahal pada rentang waktu segitu dapat saja dia pergunakan untuk melakukan suatu hal yang lebih berguna. Sebenarnya boleh saja bermain game online, tapi tentu harus dibatasi. Jangan sampai dengan bermain game online tersebut sampai kita menjadi kecanduan. Tentunya hal tersebut sangat tidak baik untuk kesehatan ataupun juga untuk waktu kita. Kemudian ada juga di saat dia mengeluarkan kata-kata kasar, dan juga dia itu menjadi tidak dapat mengontrol emosinya saat dia sedang bermain game online. Kemudian juga tidak terjadinya sosialisasi secara langsung, secara tatap muka. Oke, sosialisasi memang terjadi di dalam game online, tapi itu hanyalah dalam virtual, hanya dalam jaringan komputer, tidak terjadi secara langsung, secara tatap muka. Padahal yang diinginkan adalah sosialisasi secara langsung, secara tatap muka. Nah, jadi apa yang bisa saya sarankan untuk narasumber saya ini agar dapat perilakunya itu kembali sesuai dengan ideologi Pancasila? Saya dapat menyarankan dia haruslah mengatur waktunya dia dalam bermain game online. Batasilah waktu dalam bermain game tersebut. Saat ada kewajiban yang harus dia kerjakan, dia harus langsung men-stop bermain game dan kemudian melakukan kewajiban dia. Dan sampai dengan bermain game itu, dia justru melupakan kewajiban yang harusnya dia kerjakan. Nah, saya akan memberikan cuplikan yang mana isinya itu narasumber saya ini menjalankan apa yang saya sarankan dengan membatasi bermain game online. Cuplikan. Wah, sudah jam segini. Sudah. Nah, di video tadi, Kuzon ini dia langsung berhenti ketika dia melihat jam di HP-nya. Dia menyadari betul bahwa untuk bermain game di hari itu sudah cukup. Menurutnya itu sudah dalam batas wajar, dan akhirnya dia pun berhenti bermain game dan melakukan suatu hal yang lain. Hal tersebut dilakukan tentunya agar waktunya itu tidak terbuang sia-sia. Kemudian saya akan berikan lagi video berupa cuplikan di mana Kuzon ini sudah mengerti betul apa yang harus dia lakukan tentang pengelolaan waktu itu. Wah, sudah aja. Salam dulu ah. Nah, berdasarkan video tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Kuzon ini kini sudah sadar betul apa yang harus dia lakukan sesuai dengan ideologi Pancasila. Ketika dia mendengar azan, dia langsung berhenti bermain game online dan melaksanakan ibadahnya sebagaimana dalam agamanya. Hal ini tentunya dapat terjadi dengan adanya pemahaman yang benar tentang ideologi Pancasila dan diterapkan atau diimplementasikan secara nyata di kehidupan sehari-harinya. Perilaku tersebut pastinya sudah menjadi pembiasaan. Pemahaman Kuzon ini tentunya sudah tertanam jelas di dalam pikirannya. Dengan adanya penanaman komitmen dalam diri narasumber kini mengerti betul apa yang harus dia lakukan sesuai dengan ideologi Pancasila. Oke guys, jadi sampai sini aja video aku, dan semoga kalian ngerti sama penjelasanku, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.